seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Sorry. Mana ya? Bentar ya. Ya, ini. Jadi yang pertama ya, seperti biasa, praktikan harus menguasai materi praktikum yang akan dilaksanakan nantinya ya. Jadi seperti biasa ada yang namanya pretest, kemudian sebentar. Oke, ada yang namanya pretest atau responsi ya, nanti akan dibantu juga oleh kakak-kakak asistennya. Kemudian nanti pastinya ada juga laporan sementara yang mesti diserahkan sebelum memasuki kelas ya. Nah, untuk laporan sementaranya seperti biasa ada judul, tujuan, kemudian dasar teori dan prosedur kerja ya. Nah, itu laporan untuk sementaranya. Kemudian wajib ya untuk mengikuti semua percobaan ya. Jadi mungkin nanti ada kurang lebih sekitar 14 kali pertemuan, termasuk asistensi hari ini. Jadi itu semua harus wajib hadir. Nah, untuk selain laporan sementara, praktikan juga harus membawa yang namanya kartu kontrol ya, dan juga alat tulis seperti biasa. Kemudian wajib mengajukan bon alat dan bahan itu maksimal H-2 ya sebelum praktikumnya. Jadi harap kepada tiap-tiap kelas nanti bisa memilih temannya ya, bisa memilih temannya yang mana ada cutting ya, kemudian ada sekretaris, kemudian ada PJ alat dan juga PJ bahan. Nah, nanti setiap kelas nanti akan mengajukan bon alat dan bahan ya seperti biasa ya. Nah, itu H-2 sebelum dilakukan praktikumnya. Dan sebelum ngebon biasanya dikonsultasikan dulu entah itu baik ke asisten ataupun nantinya ke dosen pengampunya ya. Kemudian setiap kelompok harus memeriksa kelengkapan dari alat dan bahan yang akan digunakan sebelum memulai praktikum. Jika ada yang rusak pada saat praktikum atau ada yang kurang, harap segera dilaporkan kepada asistennya maupun juga laborannya. Kemudian pastikan semua alat dan bahan yang akan digunakan nanti itu lengkap ya, Dek ya. Jadi jangan sampai pas hari H-nya baru ada kekurangan gitu ya. Diusahakan sebelum dilakukan praktikum harus lengkap semuanya ya alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian lanjut, pastinya praktikan harus memakai jas rep ya. Dan juga identitas jika ada, kemudian pakai sendal, sarung tangan disediakan saja, kemudian masker wajib digunakan, kemudian membawa kotak alat dan alat tulis seperti biasa. Kemudian praktikan tidak diperkenankan mengenakan sepatu sendal atau dengan hak tinggi ya bagi wanita, kemudian kaos oblong, kemudian pakaian yang tidak pantas lainnya ya. Tidak disarankan menggunakan perhiasan ataupun bagi yang kukunya panjang mungkin harap segera dipotong saja ya agar tidak mengganggu pada saat praktikum berjalan. Kemudian praktikan dengan rambut yang panjang ya, itu harus dirapikan ya agar tidak mengganggu. Kemudian yang menggunakan jilbab juga harus merapikan jilbabnya agar tidak mengganggu juga. Kemudian praktikan dilarang merokok, makan dan minum serta membuat keributan yang lainnya yang dapat mengganggu selama praktikum berlangsung ya. Dan praktikan tidak diperkenankan menggunakan smartphone atau handphone selama praktikum berjalan ya, kecuali seizin asisten atau dosen pengampunya.
seperti itu. Dan harap dimatikan, di-mute ya, handphone-nya selama praktikum. Kemudian lanjut, yang lainnya itu nanti bisa ini ya, seperti biasa ya. Jadi nanti, untuk tasnya harap dirapikan selama praktikum, dimasukkan ke loker jika disediakan. Kemudian jika ada yang yang sampel biologis itu untuk ini ya, karena saya mengambil dari yang praktikum kemarin ya. Jadi jika ada sampel yang jatuh harap segera dibersihkan, atau misalnya ada alat-alat yang pecah itu harus lapor ke asisten maupun juga laborannya. Dan, apalagi nih, dilarang membuang sampah ya di sembarang tempat. Kemudian bagi yang merusak atau memecahkan alat wajib mengganti alat tersebut paling lambat 2 minggu ya setelah, tanggal pemecahan dengan surat pernyataan yang dapat diminta ke laborannya. Kemudian praktikan dilarang meninggalkan laboran tanpa seizin asisten ataupun dosen pengampunya. Kemudian hasil pengamatan wajib dimasukkan ke laporan sementara dan mendapatkan pengesahan oleh asisten di hari itu juga ya. Kemudian untuk laporannya maksimal, sebelum sesi responsi. Biasanya untuk pengumpulan laporannya juga ini ya, berapa ya, nanti tergantung ya, nanti kita lihat, berapa lama untuk pengumpulan laporannya, mungkin H H+2 ya, H+2 setelah H+3 bisa langsung dikumpulkan ke asistennya ataupun dosen pengampunya untuk laporan yang lengkapnya. Kemudian jika ada kelalaian dalam pelaksanaan praktikum akan mengurangi nilai aktivitas ya, sebesar 50% atau bisa hingga dikeluarkan di, sesi praktikum yang sedang berlangsung. Oke, sebelum ya ini seperti biasa ya, untuk apa, oh ya, praktikan wajib membersihkan semuanya ya dalam keadaan yang bersih ya dan kering kepada laborannya. Kemudian wajib, merapikan atau membersihkan, nanti ada PJ kebersihan juga ya, tiap kelas nanti harus ada PJ kebersihannya juga. Jadi ada ketuanya, sekretaris, PJ alat, kemudian PJ bahan dan juga PJ kebersihan. Jadi nanti tiap, kelompok ada jadwalnya masing-masing ya untuk, membersihkan ya ketika kegiatan praktikum telah, selesai. Nah, kemudian mungkin kita bisa lewati ini saja ya. Kemudian diwajibkan melaksanakan seluruh praktikum yang tadi sudah saya sampaikan, berarti semua, percobaan itu praktikan harus hadir ya. Kemudian, toleransi keterlambatan, yaitu 10 menit sebelum praktikum dimulai ya. Kemudian apalagi nih, praktikan yang tidak selesai dengan laporan sementara tidak diperkenankan masuk. Jadi diharapkan kepada semua praktikan untuk menyelesaikan laporan sementaranya sebelum praktikum dimulai ya. Nah, berarti kalau tidak ada laporan sementaranya, maka tidak boleh otomatis nilai responsinya itu 0. Kemudian aktivitasnya juga dikurangi 25% dan nilai laporannya juga dikurangi 25% untuk percobaan, yang diikuti pada hari itu, ya. Kemudian praktikan juga harap menyelesaikan laporan akhir ya. Jadi, apa ini, oh ini yang tadi ya, kalau terlambat dari 10 menit, maka nilai responsnya juga 0 dan nilai kehadiran juga dikurangi 20%. Sakit dan izin dianggap tidak hadir, ya. Jadi sudah bisa disampaikan ya di awal, kalau sakit dan izin berarti dianggap tidak hadir.
Sedangkan untuk syarat kelulusan praktikum adalah 100% kehadiran, ya, seperti itu. Kemudian praktikan bisa mengganti jadwal jika memang pada hari itu memang tidak bisa hadir, tapi bisa mengikuti jadwal praktikum di apa namanya di kelas yang lain, tapi dengan harus percobaan yang sama, ya. Tapi kalau percobaan yang beda itu tidak boleh. Tapi sebelum mengikuti praktikum susulan di kelas yang lain itu harus konfirmasi terlebih dahulu kepada dosen pengampunya, seperti itu. Oke, untuk nilainya, bobot nilai praktikum sama laporan seperti biasa ya, seperti sebelum-sebelumnya. Jadi afektivitas, ada nilai responsi, laporan, kemudian aktivitas, dan juga yang terakhir adalah ujian praktikum. Nah, untuk komponen nilai dari laporannya itu judul dan tujuan ya, semuanya ada nilainya ya. Jadi untuk judul, tujuan, kemudian dasar teori, cara kerja, hasil pengamatan, pembahasan, simpulan, dan juga daftar pustaka. Diharapkan kepada semua praktikan untuk memiliki kartu kontrol ya. Nah, jadi mungkin yang seperti sebelum-sebelumnya, jadi kalian ada yang namanya kartu kontrol, nanti bisa dibawa ya untuk apa namanya, diminta tanda tangannya kepada baik itu asistennya maupun juga nanti kepada dosennya gitu. Kemudian untuk laporannya seperti biasa juga, jadi nanti di covernya ya yang seperti biasa. Kemudian ada tujuan ya, landasan teori, kemudian ada cara kerja, alat bahan, kemudian bagan kerja ataupun ya bagan kerja, kemudian hasil pengamatan, kemudian pembahasan, dan juga simpulan serta daftar pustaka nantinya. Oh ya, dan juga jangan lupa ada kolom untuk pengesahan ya, pengesahan untuk laporannya. Jadi ada asisten dan juga ada dosen. Jadi ada dua ya, ada dua ya. Jadi ada asisten dan juga dosen. Ya, mungkin itu dulu terkait tata tertibnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini di bagian tata tertib. Silakan Dek, mungkin ada yang mau disampaikan. Ada yang mau ditanyakan terkait tata tertibnya? Kalau tidak ada, mungkin nanti saya bisa lanjut ke yang materi. Mohon maaf Bu, Iya. izin bertanya terkait dengan kartu kontrol itu, apakah pakai kertas cover Bu? Boleh, terserah kalian aja. Enaknya bagaimana, yang penting formatnya sama aja seperti yang kemarin. Baik, terima kasih Bu. Nanti itu kesepakatan kalian aja ya. Tiap tiap kelas itu maunya seperti apa bentuknya ya. Yang penting isiannya yang seperti tadi yang ini. Atau yang mungkin ada format yang sebelumnya bisa digunakan juga. Gitu. Oh ya, untuk yang klinis itu belum bisa absen ya, jadi nanti mungkin akan menyusul untuk absennya ya. Jadi bagi yang klinis belum bisa absen ya Dea ya. Nanti menyusul saja absennya. Jadi yang baru terbuka untuk kelasnya di STAR itu adalah yang umum ya, kelas A, B, dan C gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi mungkin terkait tata tertibnya dulu ataupun penilaiannya? Permisi Ibu, izin Ya, bertanya. ya Dek. Untuk penulisannya ini menggunakan pulpen tinta warna apa ya Bu? Hitam Dek. Oh ya, baik Ibu, Iya, terima kasih. iya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut sebentar ya. Lanjut ke ini.
materinya ya. Materinya apa aja? Sebentar. Mohon maaf Ibu, izin bertanya Ibu. Boleh. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Dimas, saya dari kelas umum B. Izin bertanya Ibu, untuk Ya. mata kuliah jamu terapan ini untuk praktikumnya apakah sudah ada daftar asistennya Ibu? Untuk daftar asistennya nanti akan disampaikan lebih lanjut ya, Dek ya. Nanti akan kami infokan kembali terkait asistennya ya. Oh ya, baik Ibu. Tapi Terima nanti kasih, Bu. akan didampingi oleh asisten. Jadi tiap kelas nanti ada asistennya yang akan mendampingi ya selama praktikum. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Oke. Ini mungkin ada lagi yang mau bertanya dulu? Mungkin kurang lebih sama aja ya, seperti tata tertib yang praktikum sebelumnya ya di semester kemarin. Gitu. Mungkin kita kalau tidak ada kita lanjut mungkin ke materinya ya. Sebentar saya share screen. Ibu mohon Ya. maaf izin bertanya. Untuk pengumpulan laporan kan itu H+3 ya Bu? Ya Dek. H+3 setelah hari ini tuh kan hari Sabtu ya Bu. Itu apakah ada perubahan hari atau menunggu info asprak ya Bu? Oh gitu ya. Oh kalau yang ini semuanya hari Rabu kan ya? Iya kan Dek ya? Semua Iya, kelas ini Ibu. hari Rabu ya berarti ya? Iya. Oke, kalau gitu Rabu, Kamis, Jumat, Senin ya paling lambat maksimal. Gimana? Kita setujui saja. Siap Ibu. Terima kasih Bu. Oke, karena hari Sabtu ya, jadi kita hari Senin aja ya. Saya kasih tambahan lagi. Jadi hari Senin itu untuk pengumpulan laporannya. Jadi tidak ada alasan lagi karena belum mengerjakan dan lain sebagainya. Karena waktu untuk pengumpulannya cukup agak lama ya dari hari Rabu gitu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Nah, kurang lebih 5 hari tuh. Jadi kalau bisa dimaksimalkan ya, jangan sampai ada yang terlambat mengumpulkan ataupun yang tidak mengerjakan laporan sama sekali. Ya. Oke, jadi kita sepakati untuk pengumpulan laporannya yang lengkap itu di hari Senin. Ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, udah terlihat deh ini? Udah ya penuntunnya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Ya. Nanti ini akan di-share ya penuntunnya. Nanti akan di-share nanti ya oleh asistennya. Ya, jadi dosen pengampunya kami bertiga ya. Jadi nanti ada pun materi yang akan kami sampaikan ada kurang lebih ini sebenarnya ada 12 percobaan ya Dek. Nanti kami akan lengkapi lagi untuk yang praktikum ke-12-nya. Jadi ada 12 percobaan jadinya. Jadi untuk yang praktikum pertama itu terkait ramuan jamu untuk penyakit asam urat ya. Kemudian yang kedua untuk tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kemudian yang ketiga wasir, kemudian radang sendi, kolesterol tinggi, kemudian gangguan fungsi hati, MAH atau gangguan lambung, kemudian batu saluran kencing, kemudian ada gangguan kencing manis atau diabetes. Yang ke-10 itu ada kebugaran dan yang terakhir itu obesitas. Nah, untuk yang percobaan terakhir yang ke-12 itu adalah nanti kalian akan membuat ramuan. Jadi untuk masing-masing kelompok nantinya akan membuat ramuan sendiri. Sendiri di sini dalam artian nanti kalian mencari ya, misalnya dari daerah kalian masing-masing, kira-kira ada nggak ramuan jamu yang mungkin biasa dibuat oleh
masyarakat di daerah kalian. Nah, itu nanti bisa kalian jadi saya sudah sampaikan di awal, jadi nanti kalian mungkin bisa sambil cari juga bagi masing-masing kelompok gitu ya. Jadi nanti masing-masing kelompok itu wajib mencari ramuan jamu khas di daerah kalian masing-masing. Cukup satu tapi ya Dek ya, tiap kelompok itu satu ramuan saja gitu. Nanti bisa kalian rembukan masing-masing kelompok kira-kira ramuan jamu dari daerah mana ya, mungkin daerahnya temennya atau yang mana gitu ya. Nah, itu nanti kalian buat ramuan jamu gitu. Itu yang terakhir ya untuk pertemuan terakhir. Nah, jadi ini adalah 12 percobaan ya yang nanti kita akan praktekkan di minggu depan. Mulai minggu depan maksudnya, bukan di minggu depan semua ya, tapi mulai minggu depan. Mungkin kita bisa melihat satu contoh dulu ya untuk yang praktikum untuk percobaan yang pertama. Nah, ini untuk percobaan pertama di minggu depan nanti ya, itu terkait ramuan jamu pada penyakit asam urat ya. Nah, ini. Oke. Jadi ini adalah dasar teorinya, nanti mungkin kalian bisa membacanya ya masing-masing. Nah, di sini kan ada alat dan bahan ya. Nanti alat dan bahan ini kalian harus benar-benar kalian siapkan ya, Dek ya. Kalian siapkan kelengkapannya sebelum praktikum berlangsung ya. Jadi H-2 tadi ya, itu maksimal udah ya. Itu paling maksimal kalian ngebon alat dan bahan ke labnya gitu. Nah, di sini ada alat dan bahan. Nah, mungkin kalian bisa lihat di sini. Jadi ada seperti kendil bertutup ini ya. Nah, nanti ini aja ditanyakan ke labnya, ke laborannya, kira-kira ada nggak untuk kendil bertutup ini. Yang ini deh, dia yang terbuat dari tanah liat itu. Pasti kalian tahu juga kan ya, bentuknya yang seperti apa. Gitu. Nah, ini kan ada bahan-bahannya, Dek. Jadi ada beberapa simplisia nantinya yang akan digunakan pada saat percobaan di praktikum. Jadi ini ada yang namanya simplisia herba tempuyung, kayu secang, daun kepel ya, rimpang temulawak, rimpang kunyit, herba meniran. Nanti itu semua akan disiapkan gitu ya. Jadi nanti akan disiapkan oleh laborannya ya, berarti di lab ya. Seperti itu. Nah, ini adalah tahapan dalam proses pembuatan ramuan jamunya nanti. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalian membuat dulu ya dari bahannya tadi, kemudian nanti akan dikeringkan ya selama jadi nah, ini kan dikeringkan selama 24 hingga 48 ya, 48 jam. Nanti kalau misalnya kalian dapatnya itu adalah sampel segar ya dari labnya, otomatis berarti yang kalian sendiri yang akan nanti mengeringkan entah itu di rumah atau enggak di lab sini, itu kalian sendiri yang akan mengeringkan. Jadi dikeringkannya itu selama kurang lebih 1 atau 2 hari ya, untuk masing-masing sampelnya. Jadi nanti kan mungkin nanti akan dapat dari sini, dari labnya itu adalah sampel yang berupa masih sampel yang segar gitu ya. Nah, jadi nanti untuk yang jadi sebelum masuk ke praktikum, itu sudah harus kalian keringkan. Jadi pas saat masuk praktikumnya, itu sudah dalam keadaan yang kering. Ya, tolong diingat sekali lagi, jangan nanti sampai pas hari hanya praktikum, sampelnya itu masih bentuk yang segar gitu ya. Jangan. Jadi kalau bisa harus dikeringkan 1 hingga 2 hari sebelum praktikum berlangsung. Jadi tolong diingat itu ya, Dek ya, untuk masing-masing kelompoknya. Jadi dikeringkannya itu bukan pada saat praktikum, tapi dikeringkannya itu sebelum praktikum dimulai, yaitu sebelum ya paling enggak 1 atau 2 hari sebelum praktikum berjalan gitu. Kemudian untuk
nanti kalau udah kering nanti akan dibuat, jadi kan simplisia ya. Nah, nanti simplisianya ini bisa dihaluskan, baik itu mau dirajang-rajang kecil-kecil lagi ya, digunting-gunting lagi, itu bisa, atau enggak nanti kalian bisa blender ya. Nanti bisa di blender untuk sampelnya. Nanti untuk takarannya sudah ada ya, jadi nanti misalnya ini ya, untuk yang ramuan jamu asam urat ini, misalnya seperti herba tempuyung itu ada 9 gram. Kemudian nanti, berarti di sini dia ada timbangan nggak ya? Oh ada ya. Nah di alat ada timbangannya, berarti nanti kalian menimbangnya ya di sini, gitu. Nanti kalau sudah ditimbang semuanya, masing-masing sampel tadi dimasukkan ke dalam plastik klip. Ya, jadi masing-masing itu sudah ada plastik klipnya. Nanti maksudnya dimasukkan dalam satu plastik klip gitu ya, yang nantinya akan dijadikan ini ramuan jamunya. Nanti kalau udah baru kita buat nih ramuan kita ramu nih jamunya tadi, gitu. Nanti ya seperti biasa ya kita merebus ke dalam panci atau kendil bertutup seperti itu. Kalau bisa sih pancinya ini bukan yang bukan yang bahannya dari besi ataupun dari aluminium ya. Itu pokoknya yang stainless gitu ya. Nanti coba ditanyakan aja ke laborannya, semoga ada ya untuk pancinya. Nah, nanti kalau sudah direbus ya seperti biasa aja selama 15 menit gitu ya. Kalau selama 15 menit ini namanya apa, Dek? Infusa atau dekok? Ayo, saya mau tanya dulu nih. Pasti udah tahu kan bedanya infus, sama metode yang dekok. Ayo, ada yang bisa ini enggak? Ada yang bisa jawab enggak? Bedanya yang infus sama dekok apa? Kalau setahu saya, Bu, kalau yang infusa itu menggunakan api kecil selama 15 menit. Yang mana? Infus saya? Iya, Ibu. Oke. Bedanya apa sih kalau yang sama dekok? Beda di apanya? Kurang tahu. Kurang tahu. Yang lain? Coba, kalau yang lain? Izin menjawab, Bu. Nah, kalau yang dekok itu dia lebih lama waktunya, bisa sampai 20 menit. Kenapa? Kalau yang dekok? 30 menit. 30 menit ya. Oke. Jadi kalau yang infusa itu kurang lebih sekitar 15 menit ya. Kalau yang dekok itu sekitar kurang lebih 30 menit. Jadi bedanya di di waktu untuk merebusnya itu ya. Lama perebusannya gitu ya. Nah, itu bedanya ya. Lanjut, tadi apa lagi nih? Oke, nanti kalau sudah direbus, kemudian kalian angkat, didiamkan sampai dingin, nanti baru kalian saring ya. Nah, saringannya ini nggak boleh, sebentar, tadi di atas ada penyaringan nggak? Alat saringannya nggak ya? Oh ada ya, kertas saring ya. Nah, ada kertas saringnya. Boleh kertas saring ataupun saringan yang plastik ya. Pasti kalian tahu kan ya, saringan yang plastik itu. Nah, boleh pakai yang itu juga kalau ada. Ya, jaga-jaga aja. Kalau misalnya ada di rumahnya mungkin bisa dibawa juga kali ya. Kemudian nanti kalau udah dingin baru dimasukkan masing-masing ke dalam gelas ya. Nanti baru dalam gelasnya atau plastik ya di sini ya, gelas ataupun plastik. Nanti dari situ baru bisa kita langsung konsumsi gitu. Nah, gitu. Nah, setiap pembuatan dalam ramuannya nanti kalian perhatikan ya, ada peringatan dalam penggunaannya itu apa aja. Jadi nanti kalian cek sendiri gitu ya. Nah, nanti untuk hasil pengamatannya ya, jadi ada 2 ya. Jadi ada terkait komposisi dari ramuannya. Jadi masing-masing dari sampel tadi ya, simplisianya tadi
Itu nanti kalian cari ya Dek, nama latinnya itu apa ya. Kemudian khasiatnya itu apa. Nanti itu kalian cari ya. Ditambahkan juga beserta dengan referensinya. Jadi misalnya nanti misalnya ada Simplicia temulawak misalnya. Nah, nanti kalian cari tuh nama latinnya temulawak itu apa, kemudian berat yang digunakan tadi berapa, kemudian khasiat Simplicianya itu apa, misalnya untuk menambah nafsu makan, penambah nafsu makan. Nah, nanti di sampingnya itu kalian cantumkan referensinya. Kalian ngambil itu dari mana? Misalnya seperti kalian mengambilnya dari jurnal kah atau dari buku kah? Nah, itu bisa nanti kalian tulis gitu ya referensinya. Nanti berarti ini nanti semuanya deh ya. Jadi semua komposisi yang ada dalam ramuannya tadi itu nanti ditulis di sini di tabelnya seperti itu. Kemudian nanti yang kalian lihat lagi adalah organoleptiknya. Ya, organoleptik dari ramuan jamunya tadi. Jadi nanti ini kan asam urat ya. Nanti kan kalian buat ini ya, Simplicia semuanya. Nanti kan itu akan dijadikan satu gitu ya. Dicampur, dijadikan satu. Nah, itu nanti kalian lihat tuh gimana sih aromanya, kemudian warnanya seperti apa, kemudian rasanya nanti kalian cicipin tuh dari Simplicianya tadi. Yang ramuan Simplicianya tadi. Nah, itu kalian rasain tuh. Itu rasanya seperti apa? Apakah sepat kah atau pahit kah atau yang lainnya seperti itu. Ya, nanti itu namanya adalah pengamatan organoleptiknya. Jadi nanti kalian tulis juga. Kemudian apalagi nih di bawahnya. Oh, ini template untuk laporan praktikum. Nah, untuk template-nya mengikuti yang ini saja ya, Dek ya. Ya sama aja sih ya, tadi yang sudah saya sampaikan juga yang di PPT sebelumnya. Jadi nanti ada bab 1 yaitu bagian pendahuluannya yang berisikan dasar teorinya dan juga tujuannya. Kemudian ada bab 2 yaitu metode ya, meliputi alat, bahan ataupun cara kerjanya gitu. Prosedur kerjanya itu boleh dalam bentuk uraian ataupun dalam bentuk bagan kerja gitu ya. Kemudian di bab 3-nya itu ada hasil pengamatan yang tadi di atas dan juga nanti lanjut ke pembahasan. Nah, pembahasannya ini nanti tergantung dari kalian ya. Semakin lengkap pembahasannya maka semakin bagus pula untuk penilaiannya seperti itu. Oh iya, jangan lupa untuk di hasilnya tadi, sorry saya lupa ini tadi menyampaikan. Jadi nanti di bagian yang di hasil pengamatan ya, nanti itu disertakan dengan gambarnya deh ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan. Jadi ini misalnya herba tempuyung gitu ya. Nah, mungkin di bawahnya herba tempuyung ini nanti kalian cantumkan gambarnya ya. Nanti kalian cantumkan gambarnya di sini. Ya, nanti untuk sampelnya nanti kalian dokumentasikan atau kalian foto, kemudian kalian masukkan di sini. Begitu juga nanti kalau yang sudah jadi serbuknya. Jadi ada 2 ya. Jadi ada 2 gambar. Jadi yang pertama adalah gambar untuk sampel yang masih segar gitu ya. Nah, sampel yang masih segar, kemudian nanti ada yang sampel keringnya. Simplicia kering, sorry. Jadi ada yang Simplicia sampel segarnya, fotonya, kemudian ada yang Simplicia kering. Nanti terakhir di sini bagian ramuan jamu ini nanti kalian cantumkan juga fotonya ya, Dek ya. Nanti di sini semua kan itu nanti dijadikan satu tuh semua tadi ya, sampel-sampelnya. Nah, itu kalian cantumkan juga fotonya di sini ya. Gitu. Paham ya, Dek ya? Jadi yang kalau di atas kan itu untuk masing-masing sampelnya ya. Misalnya herba tempuyung, kemudian apalagi tadi tuh kayu secang, daun kepel atau kepel sih sebenarnya. Kayu secang, daun kepel ya. Kepel ya? Apa sih? Kepel. Yaitu nanti itu kalian
masukkan di sini ya. Nah, jadi nanti nomor 2 beda lagi gambarnya ya. Jadi ada yang kayu secang tadi ya misalnya ya. Kayu secang berarti nanti di bawahnya itu ada gambar sampel segarnya. Kemudian ada foto yang setelah dijadikan simplisia kering. Nah, kalau misalnya bentuknya serbuk, setelah kalian blender ya kalian foto juga gitu. Tapi kalau misalnya kalian cuman bentuknya itu rajang kecil-kecil gitu, tetap difoto juga gitu. Jadi ada 2 gitu ya masing-masing di sini. Kemudian apalagi tadi hasil dan pembahasan tadi di bab 3 ya. Kemudian nanti ada kesimpulan di bab 4. Jadi kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang kalian buat gitu. Sebentar, nanti coba saya lihat dulu tujuannya tadi apa ya. Nggak ada ya di sini. Ya, nanti disesuaikan ya sama tujuannya ya. Nanti kalau misalnya tujuannya apa, tujuan percobaannya, itu kalian buat ya, tujuan percobaannya apa, nanti di kesimpulan juga apa gitu ya, disesuaikan sama yang di tujuan tadi, gitu. Kemudian saran, nanti kalian bisa masukkan kira-kira sarannya apa yang mungkin nanti pada saat hasil yang kalian dapatkan mungkin nggak sesuai misalnya, atau berbeda mungkin dari kelompok yang lain misalnya. Nah, itu mungkin kalian bisa cari tuh, kira-kira sarannya kenapa ya? Kira-kira apa ya yang kurang gitu selama kalian membuat ramuan tersebut. Nah, itu bisa kalian sampaikan di kolom saran, di bagian bab 5 ya. Dan jangan lupa yang terakhir adalah bab 6, yaitu untuk daftar pustakanya. Jadi nanti referensi ya, semua dicantumkan, referensi yang kalian ambil. Kalau bisa dari jurnal, buku ya. Kalau yang website apa ya namanya itu? Website gitu yang sebaiknya sih jurnal ya, jurnal ataupun buku-buku ya, itu bisa kalian masukkan ke dalam referensi atau daftar pustakanya gitu ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, karena untuk yang ramuan lainnya itu kurang lebih sama aja. Nanti kalian bisa baca juga sendiri. Nah, ini kurang lebih sama aja ya untuk prosedurnya seperti apa. Kemudian untuk hasil pengamatannya pun juga kurang lebih sama aja. Jadi nanti ya nih ya. Nah, kurang lebih sama ya untuk semuanya. Gitu. Cuman yang berbeda adalah ramuan untuk berbagai macam penyakitnya gitu ya. Jadi berbeda-beda untuk ramuannya. Kurang lebih untuk prosedurnya kurang lebih sama aja. Dan untuk hasil pengamatannya pun juga kurang lebih sama aja. Formatnya. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu terkait materinya nanti ini yang akan kalian buat ya, percobaan ini untuk pembuatan ramuan jamuknya ini. Ada yang mau ditanyakan deh? Terkait mungkin hasil pengamatannya kah tadi? Masih ada yang kurang jelas? Atau di pembahasannya mungkin? Di pembahasannya itu ya ini ya, disesuaikan gitu. Sekreatif kalian lah ya. Pembahasannya itu semakin bagus ya, semakin bagus juga penilaiannya gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak deh? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Sejauh ini? Permisi, Bu. Iya, silakan. Saya mau bertanya mengenai kelompok ini bagaimana ya, Bu, sistemnya? Oh gitu, kelompoknya ya. Itu di kalian aja yang bagi ya? Atau nanti bisa dikonsulkan ke asistennya? Ntar dulu, kalian satu kelas itu misalnya nih kelas A ini A1 berapa orang ya? Saya belum ada lihat di ini, di startnya. Berapa orang? Kurang lebih berapa orang, Dek? Kalau kalian satu kelasnya itu? Izin menjawab, Bu. Untuk satu kelas praktikum itu biasanya terdiri dari 25 orang, Bu.
25 orang. Nah, berarti bagi 5 kelompok, Dek. Gitu, ya. Kalian aja lah yang bagi ya, kalian cabutan sendiri ya. Jadi buat 5 kelompok gitu ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 5 orang gitu. Menyesuaikan dengan jumlah ininya ya, jumlah praktikan di setiap kelasnya berapa. Misalnya dalam satu kelas itu ada, kalau sudah dibagi jadi 5 kelompok, misalnya ada yang 5 atau 6 nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Kalian aja yang bagi ya, untuk masing-masing kelasnya ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Lanjut, mungkin ada pertanyaan lain lagi. Jadi jangan lupa untuk bonnya, bon alat bahan. Oh ya, nanti jangan lupa juga buat ininya ya, untuk perangkat kelasnya ya. Jadi ada ketua, sekretaris, kemudian PJ alat, PJ bahan, dan juga PJ kebersihan ya. Tuh. Nanti kalian aja yang memilih juga ya, tiap kelas siapa-siapa gitu ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Ibu, izin bertanya. Iya, silakan. Untuk bahan-bahannya itu disiapkan dari kampus ya Bu, yang tempoyak dan lain-lain. Iya. Dan kami tinggal mengeringkan aja Bu. Iya, jadi kalian kalau bisa mintanya 2, makanya saya bilang tadi diusahakan kalau bisa kalian ngebondnya lebih cepat. Jadi biar lebih disediakan cepat juga dari pihak labnya gitu. Jadi bisa kalian keringkan terlebih dahulu, gitu deh. Makasih Bu. Oke, mungkin misalnya nih kalian kan praktikumnya hari Rabu ya. Hari Rabu. Nah, berarti kalian bisa aja ngebondnya mungkin hari Jumat gitu ya, terakhir kalian ngebondnya. Nanti Senin itu bisa diambil mungkin bahannya gitu kan, sampel segarnya. Jadi sempat kan untuk mengeringkan selama 2 hari gitu. Ya. Ibu izin bertanya, Silakan. untuk di laporan ini apakah ada revisian laporan, Bu? Revisian, sebentar ya, saya tanya dulu. Bu Novi, halo Bu Novi. Ada Bu Novi nggak ya di dalam ini, di dalam Zoom? Halo Bu Novi. Kalau saya sih maunya nggak usah ada revisian ya. Tapi jadi sekali aja tapi harus bagus gitu. Jadi harus langsung diambil nilai pertama itu gitu. Gitu. Nanti akan disampaikan lah ya Dek ya. Tapi kalau ini sementara itu ada revisi. Biasanya sih ada revisi ya. Jadi ada revisi nanti revisinya itu kalian perbaiki lagi gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Oke. Mungkin Permisi, izin bertanya lagi. Oke. Iya, Dek. Dan ini gimana ya Ibu? Kenapa? Soalnya mengenai asisten ini, apakah sudah ada asistennya Ibu? Oh iya, nanti akan diinfokan ya. Secepatnya nanti akan diinfokan terkait asistennya ya. Kalau memang asistennya belum ada, bisa nanti minta persetujuan untuk bon alat bahannya ke dosennya, gitu ya, ke dosen pengampunya. Nah, untuk minggu depan itu yang akan mengampu itu adalah Bu Novi ya. Nah, nanti mungkin bisa ditanyakan ke beliau. Kalau nanti akan disampaikan Dek untuk asistennya secepatnya ya. Nanti akan disampaikan asistennya siapa-siapa aja untuk masing-masing kelas gitu ya. Kalau Oke, baik Ibu. iya Dek. Nanti kalau memang asistennya belum ada, nanti bisa langsung ke dosen pengampunya aja gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Dek? Kalau tidak ada, Izin bertanya Bu, iya silakan. terkait dengan buku responsi itu apakah ada ketentuan khususnya Bu? Buku responsi. Iya Bu. Kalau sebelumnya gimana tuh Dek responsinya? Kalau sebelumnya responsi kami itu sudah disepakati bersama bahwa menggunakan sampul Bu. Oh gitu, boleh.
Jadi ada buku ya, buku masing-masing kalian ya, untuk buku responsinya. Jadi nanti pakai sampul seperti biasa ya, gitu aja kali ya, untuk lebih enaknya ya. Baik Bu, terima kasih. Tapi untuk format laporan sementaranya sama ya Dek ya, seperti yang kemarin-kemarin ya, biasanya pakai kertas A4 kan ya? Iya Bu. Ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Terserah nanti kalian untuk masing-masing kelas, untuk cover-nya nanti itu warnanya mau apa gitu ya. Terserah. Biar bisa membedakan gitu ya antar kelas. Mungkin ada yang mau ditanya? Mohon maaf Bu, izin bertanya kembali untuk perifnya itu bagaimana ya Bu? Untuk perifnya itu nanti tergantung dosennya ya. Tergantung dosennya. Apakah nanti ke asisten ataupun ke dosennya. Tapi sementara ini adalah ke dosen ya. Untuk perifnya itu ke dosen. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ya, jadi tolong diingat kembali untuk laporan lengkapnya harap dikumpulkan hari Senin berarti ya. Sebenarnya sih terlalu lama ya. Tapi kalau H+2 nanti takutnya kalian nggak maksimal juga dalam pengerjaannya. Jadi kalau bisa buatnya yang ya sebagus-bagusnya lah ya. Jadi karena kan kurang lebih 5 hari ya. Jadi kalau bisa yang bagus lah buatnya gitu. Jadi biar bagus juga nilainya. Oke, mungkin ada yang mau ditanya lagi? Untuk absen klinis nanti ya Dek ya, jadi menyusul ya untuk yang klinis. Izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Mengenai absen ini kami harus menemui Ibu secara langsung. Nanti coba tanya ke prodi dulu ya. Sebelumnya kami sudah nanya prodi sih Ibu. Prodi bilang kalau absennya sementara manual dulu sampai bisa startnya diakses. Oh gitu, oke, nggak apa-apa. Boleh manual juga deh. Berarti kami menemui Ibu ya Bu? Kenapa? Berarti kami menghubungi Ibu langsung. Iya, boleh. Jadi nanti kalian minta yang absen manualnya dulu ya ke prodi ya. Nah, nanti biar kami tanda tangan. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Untuk pembagian kelompoknya ini Bu, apakah harus dipisah gitu? Misalnya A1 sama yang A1, terus A2 sama yang A2, atau boleh digabung Bu? Bentar, kalian ini satu kelas itu gabung kah A1, A2 atau gimana deh? Atau A1 sendiri? Digabung Bu. Oh digabung, yang A1 sama A2 ya? Iya Bu. Oke, kalau gitu bentar ya. Di ini aja kali Dek, di ini nggak apa-apa. Kalau memang sebentar. Oh enggak, ini aja ya. Kalau bisa A1, A1, A2, A2. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Jangan lupa yang umum untuk absen ya. Karena ini sudah dihitung pertemuan ya. Satu pertemuan gitu. Bukan minggu depan baru dihitungnya, tapi minggu ini sudah dihitung pertemuan. Oke, kalau ada lagi, kalau memang tidak ada, mungkin ya silakan. Jadi kan tadi arahan Ibu untuk pembagian kelompoknya itu ada 5 kelompok, Bu. Lalu untuk di klinis itu satu kelasnya misalkan A1 itu umumnya terdiri dari 21 sampai 23 orang aja, Bu. Terus kalau misalkan dibagi jadi 5 kelompok itu jadinya ada yang
orang aja Bu satu kelompoknya. Lalu apa boleh untuk klinis itu hanya dibagi 4 kelompok saja Bu agar satu kelompoknya itu terdiri dari 5 sampai 6 orang. Boleh. Ya. Jadi misalnya, ya tadi jadi ada yang 5, ada yang 6 ya. Jadi, jadi misalnya tadi katanya 2, 3 ya kalau nggak salah dengar tadi saya. Jadi kalau misalnya ini dibagi aja jadi 4 ya. Jadi bagi 4 kelompok berarti ada yang 5, ada yang 6. Oke, makasih Bu. Oke. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Mungkin nanti kalau memang ada lagi pertanyaan mungkin bisa ditanyakan langsung juga ya ke dosen pengampunya. Apa namanya? Seperti itu ya, ke dosen pengampunya aja gitu. Tadi jangan lupa ya untuk bon alat dan bahannya. Kalau bisa hari Jumat udah minta, jadi Senin udah disiapkan, jadi kalian sudah bisa mengeringkan ya di hari Senin. Jadi hari Rabu udah dalam keadaan yang kering seperti itu sampelnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sejauh ini? Jika memang tidak ada lagi, mungkin kita bisa akhiri ya untuk asistensi hari ini. Nanti kalau memang misalnya ada masih pertanyaan, nanti bisa disampaikan aja secara langsung ke dosen pengampunya ya. Baik itu ke saya, ke Bu Novi, ataupun ke Pak Firi. Ya, nanti bisa ditanyakan aja kalau memang ada yang masih ingin ditanyakan gitu ya. Ya, oke, mungkin untuk apa lagi ya? Kayaknya itu aja ya. Jadi untuk kelompoknya nanti kalian buat sendiri, perangkat kelasnya juga. Jangan lupa kelengkapan kalian pada saat masuk praktikumnya itu diperhatikan ya. Laporan sementara, keterlambatan jangan diperhatikan juga gitu ya. Laporan sementara apalagi ya? Jas lab gitu ya. Jas lab, kemudian sendal ya. Dan juga kotak alatnya harap dibawa juga gitu. Harap disiapkan ya. Oke, mungkin untuk asistensi hari ini itu saya cukupkan dulu ya. Jadi nanti kalau misalnya memang ada lagi pertanyaan bisa langsung ke tadi ya ke Bu Novi atau ke saya atau ke Pak Firi. Ya, mungkin itu saja dulu ya untuk asistensi hari ini. Untuk penuntunnya nanti bisa masing-masing ketua atau yang mewakili di setiap kelasnya nanti minta ke saya aja ya. Nanti saya kirim via WA aja ya. Oke, mungkin itu saja. Nggak ada lagi ya, Dek ya? Kalau tidak ada nih saya tutup ya. Oke, nggak ada yang menjawab. Berarti udah selesai ya. Oke, saya cukupkan untuk asistensi hari ini. Semoga nanti praktikumnya berjalan dengan lancar ya. Tidak ada kekurangan pada saat proses praktikum berjalan atau berlangsung ya. Mungkin itu saja untuk asistensi hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Jangan lupa untuk absen yang umum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.